jika kita memasang status WA yang melihat status kita di pertemanan kita, di kontak HP kita, kita scroll ke atas, timbul logo mata satu. Jadi, sosok Dajjal itu bukan sebuah sosok yang menakutkan, menyeramkan, tinggi besar, menyerupai monster bermata satu. Bukan. Simbolis. Coba kita rewind dengan keadaan masa zaman sekarang, zaman milenial, zaman yang serba canggih, zaman yang serba modernisasi. Akan adakah muncul sosok yang menakutkan, menyeramkan, tinggi besar, seperti monster di film-film? Tidak, mustahil. Jadi artinya Dajjal itu adalah hasil teknologi, ramuan riset teknologi keturunan Samiri bin Ja'far yang dikutuk Allah Subhanahu wa taala, namun memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa karena dididik dari kecil, diasuh, dirawat, dibesarkan Jibril alaihissalam. Lalu pada saat sudah remaja dan dewasa berguru ke Nabi Musa alaihissalam, Musa bin Imran, hingga berkhianat, hingga turun sebuah kutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap Samiri bin Ja'far karena telah berkhianat ke Musa alaihissalam, hingga memiliki sebuah penyakit, perubahan fisik yang tidak biasa, yang tidak normal, hingga malu untuk bertemu, bersosialisasi dengan orang lain, hingga akhirnya hidup menyendiri, mengasingkan diri, namun memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Dan juga permohonannya yang dikabulkan untuk hidup berusia panjang. Jadi artinya alien UFO itu nyata, fakta di muka bumi ini. Dengan kelebihan yang Allah berikan kepada Samiri bin Ja'far, yang sekarang berwujud sebagai alien atau UFO, sebagai raja alien atau UFO yang memiliki kecerdasan, ditransformasikan dalam bentuk teknologi, riset-riset industri teknologi di zaman sekarang. Karena Abah mengalami sebuah perjalanan spiritual, melihat bagaimana Josoros keluar dari pesawat UFO, mendarat di kepulauan atau pantai Hawaii tahun 92. Lalu yang kedua, sering melihat pesawat UFO atau piring terbang tersebut keluar dari segitiga Bermuda, masuk melalui air terjun, waterfall yang disebut kalau di Amerika itu Niagara, air terjun Niagara. Maka pertanyaan Abah adalah, kenapa negara adik kuasa yang disebut USA atau Amerika, negara superpower, disebut negeri Paman Sam? Yang sampai saat ini jarang orang yang paham kenapa Amerika disebut negeri Paman Sam. Identik dengan kalimat kata nama Samiri bin Ja'far yang menghasilkan industri teknologi yang kita nikmati oleh seluruh manusia di muka bumi sekarang. Artinya, Dajjal itu bukan sebuah monster yang menakutkan yang akan dibinasakan oleh Imam Mahdi. Bukan seperti itu. Menyalahi hukum kehidupan. Tiba-tiba kita di kehidupan sekarang muncul sosok Allah menciptakan seorang sosok monster yang tinggi besar dan menyeramkan, yang membinasakan satu kaum atau umat. Sangat nyeleneh, sangat tidak masuk akal, sangat tidak rasional.
Jadi artinya yang disebut Dajjal adalah hasil transformasi pemikiran atau kecemerlangan IQ dari Samiri bin Ja'far yang dikutuk Allah Subhanahu wa taala, memiliki kecerdasan karena dibimbing malaikat Jibril alaihissalam dan diberikan hak hidup berusia panjang. Jadi artinya teknologi yang kita nikmati sekarang ini adalah hasil rekayasa pemikiran dari keturunan Samiri bin Ja'far yang berwujud alien atau UFO yang disebut masyarakat piring terbang. Jadi kalau bicara alien, makanya di Amerika sering kita melihat, disaksikan atau di stasiun-stasiun televisi bagaimana dokumentasi masyarakat di belahan dunia, di Eropa, di benua Amerika menyaksikan fenomena UFO piring terbang secara langsung atau yang didokumentasikan melalui video atau foto. Jadi artinya itu fakta nyata. Namun sering dibantah oleh negara adikuasa sendiri. Ini adalah sebuah cerita rahasia di atas rahasia yang dilakukan. Entah tujuannya apa? Negeri Paman Sam melindungi alien, atau karena keturunan dari Bani Israel, Samiri bin Ja'far, dari negara dari suku Samaria. Jadi kalau bicara Dajjal, bicara Imam Mahdi, itu bukan sebuah sosok yang menakutkan Dajjal, tetapi efek negatif dari sebuah teknologi dan efek positif dari sebuah teknologi. Coba seluruh beriman bayangkan. Zaman sekarang setiap anak pasti memiliki telepon genggam, HP. Ada aplikasi, berbagai macam aplikasi. Dari mulai YouTube, TikTok. Dibayangkan anak-anak kecil nonton setiap waktu. Tanpa bimbingan orang tua sangat bahaya. Fitur-fitur di YouTube, fitur-fitur di TikTok. Bagaimana dahsyatnya teknologi mempengaruhi akidah, keimanan seseorang. Itulah yang disebut kehancuran. Kehancuran akhlak, kehancuran akidah. Dampak sebab akibat dari sebuah teknologi yang tidak bisa kita hindari. Artinya peran orang tua, peran kita sebagai mukmin, sebagai muslim dari sekarang menguatkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menguatkan akidah agar membimbing putra-putri kita yang tercinta tidak menjadi sebuah korban teknologi. Dampak negatifnya sebagaimana tadi Abah sudah uraikan, kita memiliki HP, memiliki aplikasi WhatsApp, pesan, dan kita membuat status di WhatsApp tersebut. Kita scroll ke atas, pertemanan siapa saja yang melihat itu berlogo mata satu. Sekian puluh orang yang melihat status kita, sekian ratus orang yang membaca pesan kita di status WA, WhatsApp kita, berlogo mata satu. Identik dengan Dajjal, identik dengan alien, identik dengan UFO. Jadi kalau bicara UFO, bicara alien atau Dajjal, itu bukan fiksi, nyata, tapi bukan sosok. Seseorang yang menyeramkan hadir dan membantai orang-orang muslim, orang-orang beriman, yang hingga Dajjal dibunuh sama Nabi Isa alaihissalam. Tidak seperti itu ceritanya. Jadi cerita hikayat soal UFO, alien, dan Dajjal berawal dari kisah surat At-Taha ayat 85 sampai 91 dan ayat 95 sampai 98. Kisah Musa Samiri bin Ja'far dan Musa bin Imran, Nabi Musa alaihissalam. Lalu di manakah keberadaan alien UFO tersebut yang sering menampakkan diri dan sering terekam oleh kamera? Nah,
perjalanan spiritual Abaya, entah itu disebut halusinasi atau apapun, oleh para pemirsa di rumah, bisa menyimpulkan keterkaitan pembahasan ini dari kisah surat At-Taha ayat 85 sampai 91 dan 95 sampai 98. Di segitiga Bermuda, di dasar lautan, itu ada sebuah turbin yang sangat besar sekali, dan di bawahnya itu ada sekelompok golongan koloni ribuan alien dan ratusan pesawat piring terbang atau yang disebut UFO. Jadi artinya alien UFO itu tidak ada di luar angkasa, adanya di muka bumi. Keterkaitan alien UFO dengan George Soros pun Abah tidak paham. Tetapi setelah beberapa hari, setelah beberapa saat, George Soros keluar dari pesawat piring terbang tersebut, terjadilah krisis moneter besar-besaran secara global. Hingga akhirnya kolaps sebuah negara. Banyak yang jatuh miskin. Apakah ini ada keterkaitannya? Cerita ini memang seperti fiksi, tetapi fakta ilmiah, fakta nyata, rekaman dokumentasi alien atau UFO sudah sering didapatkan fenomena tersebut oleh banyak orang. Jadi UFO alien itu bukan makhluk astral, makhluk nyata, namun memisahkan diri dari kehidupan kita. Berbeda dengan golongan jin, itu makhluk astral. Sedulur beriman, jadi jika membicarakan UFO alien, Abah hanya berpesan untuk diri Abah pribadi, keluarga Abah, hati-hati dengan dampak negatif sebuah teknologi. Itulah yang akan menghancurkan akidah, itulah yang akan menghancurkan keimanan kita. Dampak dari sebuah teknologi, tapi juga banyak dampak positifnya dari sebuah teknologi. Tinggal kita bijaksana menggunakan teknologi tersebut. Tinggal kita sebagai orang tua memberikan kontrol yang sangat ketat terhadap anak-anak kita, memberikan kesempatan anak-anak kita bermain di aplikasi-aplikasi di HP-nya. Karena teknologi secara global bisa kita lihat apapun aplikasi. Jadi artinya alien, UFO, dan Dajjal adalah dampak negatif dari sebuah teknologi yang akan menghancurkan akidah, menghancurkan moral, menghancurkan keimanan. Perlu basic dan peranan kita sebagai orang tua, juga agama kita, dalam mengedukasi putra-putri kita tercinta agar jangan jadi korban teknologi, agar jangan jadi korban negatif teknologi. Justru teknologi menghasilkan sebuah manfaat yang positif bagi kehidupan kita sekarang. Bagaimana teknologi bisa menguatkan silaturahmi, bagaimana teknologi bisa menyambung jarak jauh menjadi dekat. Jadi gunakanlah teknologi secara bijaksana, ambil nilai positifnya. Artinya jangan sampai kisah Dajjal itu menjadi sebuah fiksi dongeng. Karena sesungguhnya simbolis Dajjal adalah dampak negatif dari sebuah teknologi. Hancurnya sebuah masa, hancurnya sebuah kaum, moral akidahnya. Karena apa? Teknologi yang tidak bisa dibendung, akhirnya tidak bisa memilah-milih mana yang harus digunakan, mana yang tidak. Terlebih keimanan kita keropos, terlebih bimbingan agama tidak ada, terlebih kontrol dari orang tua tidak ada. Akhirnya moral akidah manusia-manusia zaman sekarang, moral akidah, keimanan anak-anak atau putra-putri kita hancur gara-gara dampak negatif dari sebuah teknologi. Tapi nilai plusnya, teknologi itu sangat luar biasa. Hingga kita sedekat ini, banyak manfaatnya. Tinggal kita bijaksana menggunakan sebuah teknologi. Jadi artinya UFO, alien, dan Dajjal
UFO alien benar nyata, bukan fiksi. Dan Dajjal itu adalah simbolis. Mata satu yang tadi Abah sampaikan, WhatsApp status dilihat teman kita scroll, siapa saja yang melihat, simbolnya mata satu. Si A, si B, si C yang melihat pesan kita di status WhatsApp kita. Jadi artinya, saudara beriman, Abah hanya ingin menyampaikan bahwa alien UFO itu benar nyata dan hidup berdampingan dengan kita di muka bumi ini. Tidak ada di luar angkasa, tidak ada di cakrawala, tidak ada di langit. Alien atau UFO ada di muka bumi. Makhluk yang terkutuk, yang memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, hingga kecerdasan tersebut ditransformasikan oleh negara-negara di belahan sana menjadi sebuah industri teknologi yang kita kenal sekarang, yang kita gunakan sekarang. Jadi yang disebut Dajjal adalah hasil negatif dari sebuah kecanggihan teknologi yang akan menghancurkan akidah, moral, dan keimanan kita sebagai manusia yang beriman. Maka waspadalah dalam menggunakan teknologi, maka waspadalah mendidik anak-anak kita. Kiranya demikian, sedulur beriman dimanapun berada, kajian soal UFO atau alien dan Dajjal. UFO alien nyata berada di bumi, bukan fiksi. Namun entah keberkaitannya apa dengan negara adik kuasa yang disebut negeri Paman Sam, melindungi, menutupi keberadaan UFO alien tersebut. Apakah mereka malu karena memiliki nenek moyang yang dikutuk, namun memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, memiliki manfaat IQ-nya hingga menjadi negara superpower yang memusuhi kaum kita sebagai muslim. Wallahu a'lam bishawab. Namun pesan dari kajian ini adalah hati-hati kita sebagai orang tua, hati-hati kita sebagai mukmin dalam menggunakan kecanggihan teknologi. Lebih banyak mudaratnya atau lebih banyak manfaatnya. Begitupun juga kontrol kita terhadap anak-anak. Karena teknologi tidak bisa dihindari. Kita ambil hikmah, kita ambil manfaatnya dari sebuah kecanggihan teknologi agar bermanfaat di dunia dan akhirat. Tidak justru menghancurkan keimanan kita, justru tidak menghancurkan akidah dan moral kita. Demikian, saudara beriman dimanapun berada, mohon maaf kiranya jika ada salah tutur kata, karena tak ada gading yang tak retak. Sekiranya pembahasan sepintas soal UFO atau alien ini menjadi sebuah renungan atau manfaat, ada nilai manfaat yang bisa kita petik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam rahayu.